Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Viola Hartanto dari Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang dibimbing oleh Bapak Nurdiansyah MPD. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Nomor 1. Jelaskan kontribusi atau sumbangan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan kepribadian mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Riau. Saya lebih dapat mengetahui, memahami, dan mempelajari lebih dalam tentang apa-apa saja yang harus dilakukan dan wajib diketahui oleh warga negara Indonesia. Lalu saya juga lebih dapat mengetahui dan menaati peraturan hukum yang ada. Dan juga saya lebih senantiasa untuk mencerminkan peraturan yang ada di undang-undang. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apa target saudara pasca mendapatkan materi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi? Hubungkan dengan komitmen upaya pemberantasan korupsi. Terdapat banyak upaya pemberantasan korupsi yang telah disusun dan dibuat oleh lembaga konstitusi. Salah satunya adalah KPK. Namun pelaksanaan dari upaya tersebut masih berat untuk dilakukan. Target saya seperti menyampaikan kepada masyarakat untuk menyediakan sarana kepada masyarakat untuk tempat laporan kasus korupsi. Lalu saya akan mengangkat isu public awareness atau yang biasa disebut kesadaran publik tentang bahaya korupsi. Dan saya akan mengangkat public awareness tersebut seperti kampanye. Contoh kampanye seperti seminar, diskusi, dan penyebaran melalui media sosial. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Jelaskan masalah kewarganegaraan di Indonesia terkait dengan keberagaman, hubungan antar agama, suku, ras, dan antar golongan. Cari satu kasus, uraikan kasus tersebut, dan berikan pandanganmu terkait keberagaman di Indonesia saat ini. Saya dapat satu kasus di internet. Pada 16 Agustus 2019, kasus ujaran kebencian rasis keluar dari mulut aparat keamanan negara (TNI) dan organisasi kemasyarakatan atau ormas terlihat dari beberapa video yang beredar dan sempat viral di media sosial. Dengan kata-kata yang tidak wajar. Bersamaan dengan seruan yel-yel yang dinyanyikan pada malam hari oleh kerumunan massa di depan asrama Kamasan, usir, usir, usir Papua sekarang juga. Perlakuan ormas dan aparat yang kurang terdidik tersebut menggambarkan sifat karakteristik sebenarnya yang disembunyikan selama ini oleh sebagian besar bangsa Indonesia lainnya kepada orang Papua. Dan itulah puncak yang paling kelihatan dari semua perlakuan rasis dan diskriminasi yang tidak kita ketahui selama ini. Sikap tersebut sangat menyakitkan bagi orang Papua yang selama ini menerima dan memahami benar tentang keberagaman atau kebinekaan. Pandangan saya terkait keberagaman di Indonesia saat ini yang sesuai dengan kasus, saya merasa miris dengan pernyataan dan kasus tersebut. Padahal kita sudah mempelajari sejak kecil pendidikan formal seperti SD, SMP, dan SMA tentang kebinekaan. Padahal tertera juga di Pancasila yang pertama dan yang kelima, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia menaati dan mencerminkan dari Pancasila tersebut demi kemajuan dan tertibnya negara kita.
perlakuan tersebut yang mereka lakukan kepada orang Papua itu tidak pantas. Karena orang Papua juga memiliki hak yang terdapat pada Undang-Undang dan Pancasila. Baik, kita lanjut ke nomor 4. NKRI adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau. Dengan demikian, sering dikatakan Kepulauan Nusantara. Pertanyaannya adalah, upaya-upaya apa yang harus dilakukan dalam rangka sosialisasi pengembangan wawasan Nusantara tersebut? Kita harus melibatkan masyarakat dalam diklat tentang wawasan kebangsaan yang bertujuan untuk mengenal batas-batas wilayah yang ada di Indonesia, seperti perbatasan wilayah perairan, darat, dan udara. Kegiatan ini bertujuan juga untuk lebih menyadarkan kepada generasi-generasi sekarang betapa susahnya pahlawan-pahlawan dulu untuk mendapatkan wilayah dan memiliki batas yang ada di Indonesia kita ini. Dan juga untuk lebih memberikan semangat nasionalisme kepada generasi kita sekarang ini terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lanjut ke nomor 5. Sebutkan bentuk-bentuk hubungan antara negara dan warga negara, serta kemukakan pula hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Warga negara dengan negara memiliki hak dan kewajiban. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Begitu pula sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban untuk warga negara. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945, pertama ada hak untuk hidup. Yang kedua ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Lalu ada pula hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang setara di depan hukum. Kewajibannya adalah wajib menaati hukum dan pemerintahan, wajib ikut serta dalam membela negara, dan wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Baik, sekian dari jawaban saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.